kelas 10 IPA kita akan masuk ke topik operasi inverse komposisi fungsi. Jadi misalnya ada fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real, demikian juga fungsi g, di mana fx adalah 2x tambah 1 dan gx x per x tambah 1x tidak sama dengan 1, hanya menguatkan soal karena kalau min 1 tambah 1 menjadi 0, kita tidak boleh membagi dengan 0. Nah, kemudian kita akan sebentar mencari fungsi inverse ini ya. Fungsi inverse-nya berarti f mencari fungsi inverse-nya kan boleh kamu lakukan dengan misalnya y sama dengan 2x tambah 1. Biasanya sebenarnya makin sering mengerjakan soal, makin mudah mencari fungsi inverse-nya tanpa harus menulis lagi seperti ini. Nah, nanti kan jawabannya ini harusnya adalah fungsi inverse-nya adalah x kurang 1 per 2. Itu sebenarnya ya. Oke, tapi kita akan tetap ulangi seperti yang sebelumnya. Jadi ini menjadi y kurang 1 sama dengan 2x. Berarti x sama dengan y kurang 1 per 2. Sehingga f inverse x sama dengan x kurang 1 per 2. Oke. Nah, kemudian gx juga demikian. Ini kan mudah. Masih ingat cara cepatnya kemarin? Kalau ada misalnya gx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka g inverse x-nya adalah ini menjadi kesini tapi ganti tanda min dx, ini tetap, kemudian a pun ke sana ganti tanda, kurang a. Sehingga kalau ini kan gx, ini kan x tambah 0-nya ini sebenarnya, x tambah 0 begini ya. Sehingga g inverse x-nya adalah 1 ke sini menjadi min x tambah 0 tetap per x. Ini kan koefisiennya tadinya 1 pindah juga ke sini menjadi min 1. Kalau tidak paham, lihat lagi di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian kita akan cari misalnya yang ditanya adalah f inverse komposisi G inverse. Oke, ini hasilnya adalah f inverse komposisi G inverse-nya kan ini min x per x kurang 1. Nah, kemudian seperti operasi komposisi biasa, kita masuk ke f inverse. F inverse kan ini, ganti x-nya dengan ini, begitu ya. Berarti min x per x kurang 1, kemudian kurang 1 lagi di sini, per 2. Paham ya? Yang ini aja kita ganti dengan G inverse-nya ya. Nah, kemudian kan tinggal mengoperasikannya. Kemudian di sini saya buat, berarti kali silang dulu yang atas ini, min x, min 1 kali x, min 1x, min 1 kali min 1, 1. Kalau tidak tahu operasi kali silang, tanya temannya. Kan kali silang kan ini kali ini, min 1 kali ini per, penyebutnya kan harus dikalikan juga, x kurang 1 kali 1, x kurang 1. Di bawah ada lagi 2. Tempelkan aja begini. 2. Atau hasil akhirnya adalah min x kan min 2x tambah 1 per x kali 2, 2x, min 1 kali 2, min 2. Inilah f inverse komposisi G inverse. Kalau misalnya G inverse komposisi F inverse, berarti G inverse komposisi F inverse-nya kan ini, X kurang 1 per 2. Nah, kemudian ini tadi kita bulati dulu ini, karena nanti ada kita pakai lagi untuk cara yang lebih ringkas. G inverse dari X kurang 1 per 2, kita masuk ke G inverse. G inverse-nya tadi ini, min X per X kurang 1. Ganti X ini dengan ini. Begitu ya. Maaf, G inverse X kurang 1 per 2. Ya betul. Ini ganti dengan ini maksud saya. Berarti minus X kurang 1 per 2. Ini sudah diganti per. Ini juga diganti dengan X kurang 1 per 2. Betul ya, X kurang 1 per 2 kurang 1. Ini kan tinggal merapikan. Berarti minus kali X minus X.
minus kali 1 tambah 1 per 2 per yang di penyebutnya kali silang juga 1 kali X kurang 1 X kurang 1 2 kali minus 1 min 2 per 2 kali 1 2. Ini sama penyebutnya, coret. Berarti dia hasilnya adalah min X tambah 1 per X kurang 2. Inilah G inverse ini ya. Oke, sekarang kita simpan dulu ini. Kita akan mencari dengan cara berbeda. Tadi kan fx 2x tambah 1 gx adalah x per x tambah 1. Misalnya kalau ditanya adalah g bundaran f inverse. Nah, jadi artinya kita komposisikan dulu baru inverskan. Ini adalah cari dulu G bundaran F. Sebelum kita jawab ini, G bundaran F adalah G bundaran Fx ini. Kemudian kita substitusi ke G. G kan ini, berarti ganti ini menjadi 2x tambah 1 per, ini ganti juga 2x tambah 1 tambah 1 atau 2x tambah 1 per 2x tambah 2. Nah, kemudian yang ditanyakan G bundaran F inverse. G bundaran F inverse adalah inverse kan ini. Ini kan bentuk AX tambah B per CX tambah D. Ini tukar tempat. Tapi tanda plus 2 menjadi minus 2X. Ini tambah 1 per, ini tetap 2 yang ini menjadi kurang 2. Kita bandingkan dengan hasil yang tadi ini. Ini. F inverse komposisi G inverse adalah min 2x tambah 1 per 2x kurang 2. Ini pun begitu. Minus 2x tambah 1 per 2x kurang 2. Sehingga kesimpulan kita adalah bahwa ternyata G komposisi F inverse X adalah F inverse komposisi G inverse. Jangan terbalik. Demikian juga nanti kamu buktikan bahwa F komposisi G inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse ini. Sehingga ada yang dihemat kerja. Coba kita hitung dulu pekerjaan kita. Ketika ada dua fungsi fx dengan gx, yang ditanya adalah ini f inverse g inverse, komposisi g inverse atau g bundaran f inverse. Nah, yang kamu lakukan ketika mencari f inverse komposisi g inverse adalah dengan cara langsung aja cari dulu G komposisi F, setelah itu inverskan. Berarti ada dua langkah. Yang langkah pertama adalah cari komposisinya, baru inverskan. Tetapi kalau kita pakai rumus yang ini, berarti ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, cari dulu F inverse, cari dulu G inverse, kemudian komposisikan hasil inverse kedua fungsi. Ada 3 langkah. Jadi ketika ada persoalan seperti ini, baiknya kamu gunakan rumus yang ini saja. Misalnya yang ditanya, ada Fx, ada Gx. Yang ditanya F inverse bundaran G inverse. Bagusan kamu pakai rumus ini aja. Cari dulu komposisinya, baru inverskan. Karena kita menghemat 1 langkah. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, misalnya ini fx sama dengan 2x tambah 11 gx 1 kurang x, di mana fx dan gx memetakan bilangan real ke bilangan real ya. Nah, yang ditanya g inverse bundaran f inverse x. Nah, kita paham bahwa g inverse komposisi f inverse x sama dengan f komposisi g dulu baru inverskan. Nah, jadi ada yang kita hemat, kita cari dulu F bundaran G. Itu saja ya. F bundaran G sama dengan F komposisi G-nya 1 kurang X. 1 kurang X substitusi ke Fx. Berarti 2 kali 1 kurang X tambah 11. Sama dengan 2 kurang 2X tambah 11 sama dengan min 2X tambah 13. Sehingga karena yang ditanya ini, atau sama aja dengan ini aja inverskan.
Nah, inversnya ini kan F komposisi G. Mencari inversnya kan berarti kita misalkan aja ini dengan Y. Y sama dengan min 2X tambah 13. 2X sama dengan 13 kurang Y. Betul ya? X sama dengan 13 kurang Y per 2. Sehingga udah X-nya tersendiri kan gitu mencari inverse sebuah fungsi. Ini kan sebuah fungsi. Berarti kemudian karena sudah X sama dengan, kita simbolkan lagi ini menjadi F komposisi G inverse sama dengan ganti Y dengan X. 13 kurang X per 2. Sehingga kalau ditanya misalnya F komposisi atau F inverse komposisi G inverse, kalau yang ditanya F inverse komposisi G inverse, berarti harus kamu cari G bundaran F inverse. Kemudian kalau ditanya F komposisi G inverse 3 misalnya, ini tinggal substitusi hasil akhirnya ini dengan 3 ya. 13 kurang 3 per 2 adalah 5 ya. Soal yang agak variatif terkait dengan apa yang kamu pelajari sebelumnya, karena hanya satu orang yang bertanya bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Oke, jadi saya buat dulu, ada F 4X kuadrat tambah 12X tambah 11 sama dengan 2X tambah 3. Ada lagi GX-nya ini. Yang dicari G bundaran F inverse X. Tidak ada di sini inverse ya. Oke, sehingga nanti memang kita harus cari dulu Fx-nya. Yang diketahui kan masih F sekian ini. Ya. Bagaimana mencari Fx-nya? Kita misalkan dulu ini dengan A. Ya kan? Berarti 4X kuadrat tambah 12X tambah 11 kita misalkan A. Kita kuadrat sempurnakan. Boleh dengan cara begini dulu. A kurang 11. Pindah 11 ke sana. Bagi 4 semua. X kuadrat tambah 3X sama dengan A kurang 11 per 4. Nah kemudian kita buat ini kuadrat sempurna dengan cara X tambah setengah dari 3 kan 3 per 2 begitu ya. Baru pangkat 2. Kurangkan dengan pangkat 2 dari 3 per 2 9 per 4. Kamu yang tidak mengerti tanya lagi Pak Barto, atau kamu boleh tanya temanmu yang sudah mengerti. Sama dengan ini, sama penyebutnya, pindahkan aja ke kanan, berarti A kurang 11 per 4 tambah 9 per 4. Atau X tambah 3 per 2 kuadrat sama dengan A kurang 2 per 4. Sehingga X tambah 3 per 2 adalah akar dari A kurang 2 per 4. X sama dengan ini akar dari A kurang 2, akar dari 4, 2 ya. Jadi ini tidak di dalam akar, ini pindahkan ke kanan, kurang 3 per 2. Inilah X-nya. Nah sekarang kita mencari Fx dulu kan tadi, berarti ini F. Ini ganti dengan A. 2 kali X yang ini ganti dengan ini. Akar dari 2 kali akar dari A kurang 2 per 2. Oke, sudah ini tadi kurang 3 per 2. Ini tadi lengkapnya X. Ya, baru udah selesai X-nya tambah 3. Tinggal merapikan. FA sama dengan 2 dibagi 2 coret. Ini kesini pun coret, tinggal akar A kurang 2 kurang 3 tambah 3. Berarti FA sama dengan akar dari A kurang 2 karena ini coret. Nah, berarti Fx-nya adalah A ganti dengan X, A ganti dengan X, X kurang 2. Sudah dapat Fx-nya. Fx sudah ada. Di sini Gx, 3X kurang 1. Nah, yang dikomposisikan nanti adalah G komposisi F inverse X. Harus kita cari lagi F inverse. Bagaimana mencari F inverse? Misalkan lagi ini dengan Y sama dengan akar, gitu mencari inverse saya suruh kemarin ya. Kemudian kiri kanan pangkat 2 kan. Y kuadrat sama dengan X kurang 2. Berarti X sama dengan Y kuadrat tambah 2. Ini sudah X, kita akan mencari F inverse. Gantilah ini dengan kata-kata F inverse X sama dengan ganti yang
Y dengan X. Masih ingat ya mencari inverse ya. Gak boleh lupa loh ini, karena ini pelajaran anak IPA dan IPS, artinya matematika dasar. F inverse sudah ada. Gx tadi adalah 3x tambah 1. Di sini Gx sama dengan 3x tambah 1. Yang ditanya adalah G komposisi F inverse. G komposisi F inverse X adalah G komposisi F inverse-nya tadi adalah X kuadrat tambah 2. Sehingga kita masuk ke G, G-nya kan 3x tambah 1, berarti 3 kali X kuadrat tambah 2 tambah 1, berarti 3x kuadrat, 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7. Inilah G bundaran F inverse X. Ini adalah soal di bukumu halaman 71 nomor 20. Lagi, misalnya jika fx sama dengan ini, gx-nya ini, kemudian F inverse bundaran gx. Nah, kita cari dulu F inverse berarti, supaya bisa komposisikan dengan gx. Fx-nya kan ini. X kuadrat kurang 8x tambah 16. Cara mencari inverse-nya kita misalkan ini dengan Y. Saya buat di sini saja Y-nya. Sama dengan Y. Kemudian kita buat kuadrat sempurnanya. X kuadrat kurang 8x sama dengan Y. Pindah ini ke kanan kurang 16. Kemudian menyusunnya kan X kurang setengah dari 8 kan 4. Pangkat 2 begitu ya. Waktu kita belajar kelas 9 dan 10 itu. X kurang 4 kuadrat setengah dari 8 4 ya. Kemudian kurangkan dengan 4 pangkat 2 kan 16 sama dengan Y kurang 16. X kurang 4 kuadrat sama dengan Y kurang 16 tambah lagi 16 Y saja ya. Berarti X kurang 4 sama dengan akar Y. X sama dengan akar Y tambah 4. Nah, kalau X sudah secara eksplisit seperti ini, mencari inverse-nya adalah ganti ini dengan F inverse X. Ganti Y dengan X. Akar X tambah 4. Sudah dapat F inverse X. Yang ditanya adalah F inverse GX, di mana GX-nya tadi adalah 5X. Berarti F inverse komposisi GX adalah F inverse komposisi GX-nya sudah dapat 5X. Substitusi X pada F inverse dengan 5X. Kan F inverse 5X. 5X substitusi ke F inverse X. Ganti X-nya dengan 5X. Berarti akar dari 5X tambah 4. Selesai. Udah. Kalau ada masih butuh pemahaman lagi, boleh chat Pak Barto dan kemudian kita akan bahas bersama, atau boleh kamu sampaikan di grup supaya mungkin saya kasih clue-nya lagi ya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.